Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik model 1. Jadi pada intinya dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini ada 4 hal yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mensubstitusi nilai A, B, dan C ke dalam rumus kuadratik tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menentukan nilai X1 dan X2 dengan mengambil nilai positif dan negatifnya pada persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut. Untuk itu kita masuk pada model ya. Misalnya ada soal mengatakan tentukan nilai X1 dan X2 pada persamaan 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Jadi yang saya masuk tadi di awal model 1 itu adalah operasi yang ini salah satu persamaan ya. Persamaan kuadrat ini menggunakan operasi tambah ya. Ini tambah, operasi tambah semua, sehingga saya memberikan kategori model 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, untuk menentukan nilai X1 dan X2 nya, kita masuk pada alternatif penyelesaian. Maka terlebih dahulu kita harus ya menentukan dulu nilai A, menuliskan nilai A berapa, kemudian nilai B berapa, dan nilai C berapa. Nah, nilai A-nya itu diambil dari koefisien S pangkat 2 ya, yang tertinggi pangkatnya yaitu 2, yang tertulis atau yang mengiringi S pangkat 2. Jadi kalau saya biasanya menjelaskan yang tertulis di belakangnya X pangkat 2, X yang paling tinggi derajatnya ya, pangkat atau derajatnya. Jadi yaitu 2 ya. Jadi bukan pangkatnya ini, kebetulan di sini koefisiennya 2. Jadi nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk B itu diambil dari koefisien X pangkat 1 ya, yang tertulis ya di belakangnya X yang pangkat 1 ini yaitu 7. Ya, oke. Jadi B-nya 7, kemudian C atau konstan ya, artinya tidak diikuti oleh variabel ya. Jadi 3 ini itu dikategorikan nilai C. Oke, sudah ya. Sehingga setelah itu kita masuk pada penyelesaian dengan menuliskan rumus ya, rumus kuadratiknya. Jadi ini adalah rumus kuadratik X12 ya. Jadi artinya ini ada 2 nilai yang kita akan tuju, yaitu X1 dan X2, yaitu negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4A kali C per 2 kali A. Setelah itu kita substitusi nilai A ini, kemudian nilai B ya, kemudian nilai C ke dalam rumus tadi. Kemudian berbentuk seperti ini, B-nya tadi diganti dengan 7 mengikut plus minus, kemudian akar, kemudian B tadi diganti 7 karena rumusnya tadi B pangkat 2, maka di sini juga harus dituliskan pangkat ya. Harus dituliskan pangkat di sini, kemudian dikurang 4A, A-nya diganti 2, kemudian C-nya diganti 3. Kemudian per 2 kali A, A-nya ini diganti dengan 2. Selanjutnya dioperasikan. Yang mana dioperasikan yang ini ya, tetap ini mengikut
7 plus minusnya mengikut, kemudian 7 pangkat 2 itu artinya 7 kali 7, sehingga diperoleh sama dengan 49. Nah, kemudian ini 4 kali 2, 8 dikali 3, 24, sehingga di sini menjadi 24. Ini operasinya mengikut, kemudian 2 kali 2 ya, ini untuk penyebutnya ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita operasikan lagi ini yang 49 kurang 24 ya, hasilnya sama dengan 25. Jadi ini mengikut ya, sehingga ini negatif 7 juga mengikut, ini penyebutnya juga mengikut, sehingga ini tadi sudah dioperasikan menjadi akar 25. Selanjutnya ini diingat pada materi bilangan bentuk akar, bagaimana merubah bentuk akar ke dalam bilangan bulat, sehingga menjadi seperti ini ya. X12 sama dengan negatif 7 plus minus 5. Jadi artinya tadi berapa kali berapa dapat 25, yaitu 5 kali 5 setelah dicabut akarnya sisa 5, ikut ini ya, penyebutnya tetap per akar 4. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara menentukan X1 nya dengan itu tadi ya, mengambil nilai positifnya terlebih dahulu ya. Jadi yang tadi kan plus minus tadi di sini, jadi kita ambil plusnya dulu, makanya X1 sama dengan negatif 7 ditambah 5 per 4 ya, sehingga kita operasikan. Kalau kita ibaratkan ini konsep utang, artinya utangnya 7 dibayar 5, sisa 2 utang kita yang tersisa. Berarti karena utang, berarti tanda negatif per, tetap ini ya, penyebutnya mengikut 4. Setelah itu ini masih bisa disederhanakan. Nah, bagaimana caranya menyederhanakannya? Dicari pembagi ya, pembilang dan penyebut. Nah, artinya sama-sama bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Karena saya lihat ini untuk menyederhanakan artinya memperkecil bilangan itu, karena ini 4 bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan masing-masing ini dibagi 2. Akhirnya seperti ini modelnya, negatif 2 bagi 2, pembilangnya juga dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. Nah, setelah itu kita operasikan 2 bagi 2 1 mengikut negatif, 4 bagi 2 2. Nah, ini sudah sederhana. Jadi X1 nya sama dengan negatif 1/2. Setelah itu kita tentukan X2 nya lagi, X2 maksud saya, dengan mengambil nilai negatifnya. Jadi tadi kan di sini plus minus, jadi plusnya tadi sudah, sekarang minusnya ini lagi diambil, maka X2 sama dengan negatif 7 kurang 5 plus 4 ya. Jadi kalau kita operasikan yang ini, kalau kita ibaratkan lagi dengan utangnya 7 berutang lagi 5, sehingga utang kita sudah menjadi 12 per 4. Jangan lupa ikut penyebut, sehingga dioperasikan lagi. Operasi apa? Pembagian. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ikut tanda utang yaitu negatif, sehingga kita menentukan himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 1/2. Bu, ini S2 berarti ini harusnya di sini. Ya, enggak apa-apa, tidak jadi masalah, cuma kita konsisten saja bahwa kita mengambil dari nilai terkecil ke terbesar. Ingat, bilangan negatif jangan lihat angkanya, tapi semakin ke kiri semakin mengecil. Jadi negatif 3 itu lebih kecil daripada negatif 1/2. Oke, untuk penjelasan kali ini pada video hari ini saya cukupkan sampai di sini, dan saya akhiri. Banyak-banyak belajar dan berlatih, semoga sukses selalu, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.